Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman kacang panjang ya. Ini saya menanam kacang panjang kurang lebih dari bulan Agustus ya. Ini kemarin kena imbas yaitu dimakan ayam. Makanya di sini di sekelilingnya saya beri pagar muter. Pagar bekas jaring nelayan. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu mengenai cara pemilihan bibit yang bagus. Cara pemilihan bibit yang bagus dan benar ya. Nah, pada video saya kali ini karena membahas tentang bibit, di sini saya berikan contoh. Di sini adalah kacang panjang jenis Canton Taffy ya. Ini saya tanam, ini sudah hampir mati. Lalu saya timbun, ini sebetulnya akan sudah naik. Saya timbun lagi, ternyata masih bisa produksi walaupun kurang bagus ya. Contohnya satu batang ini bisa bercabang dua ya. Ini indukan, ini anakannya, tapi lumayan bagus. Ini contohnya. Ini satu batang utama itu bisa menghasilkan hampir 3, 1, 2, dan 3. Nah, dan semuanya muncul bunga ya. Tuh ya, tuh ke sana, ini atas. Nah, sekarang kita membahas mengenai bibit. Nah, bibit di sini ini saya ada 2 kacang panjang. Satunya itu ukurannya pendek, satunya itu ukurannya panjang, itu kurang lebih 80 cm ya. Nah, bagaimana cara memilihnya? Salah satunya yaitu adalah kita pilih yang paling panjang ya. Kalau kita memilih bibit yang ini nanti kualitasnya kurang bagus karena hasilnya akan sama dengan induknya. Nah, kalau kita pilih bibit yang ini ya, ini panjang. Ini memang sengaja saya di sini saya khusus untuk bibit. Ini contohnya ya. Ini adalah contoh bibit yang panjang seperti ini ya. Panjang seperti ini. Ini di sini bijinya besar terus meling gitu ya. Nah, ini adalah bibit yang saya tanam sendiri. Nah, salah satunya itu kita harus memilih dari bentuk, ukuran, dan panjangnya. Nah, jika kita mengambil indukan yang memiliki panjang dan berat yang bagus, ini kemarin bagus, maka nanti anakannya akan sama dengan indukannya. Tapi kalau jika kita milih yang ini, nanti akan persis seperti ini, kecil. Nah, itu keuntungan membuat bibit sendiri. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita membeli bibit tapi tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, itu di situ. Nah, enaknya itu di sini adalah menanam sendiri lalu kita buat menjadi bibit. Ini tanpa kocor. Di sini tanahnya keras ya, tanahnya keras. Kalau musim ketika kalau di sini ya musim kering lah. Musim panas saya memang sebagian tanam timun karena sekarang sudah memasuki musim hujan ya. Ini contohnya ini udah habis, tapi di sini ini jenis Canton Taffy, di sini masih berbuah ya. Buahnya meskipun tidak lebat tapi masih berbuah. Ini yang nih ya, nih contoh nih. Ini pohonnya di sini, akarnya di sini. Ini sebetulnya sudah rusak dimakan ayam. Ini sudah rusak dimakan ayam, dicabut ayam ya. Untungnya di sini masih bisa bertahan dan sekarang bagus ini hasilnya. Ini dia masih berproduksi bagus ya ini. Jadi kacang panjang jenis Canton Taffy ini sangat bagus untuk di dataran rendah. Kalau di sekitar saya itu menggunakan Canton Taffy ya. Kalau parade masih kurang. Kalau jenis pertiwi belum pernah dicoba, tapi kalau
kanton itu hasilnya bagus. Besok kalau muncul buah yang baru yang ukurannya besar, saya akan liput lagi. Nah, keuntungannya lagi menanam kanton tavi itu adalah di pasaran saya itu di Kebumen itu sangat diterima sekali ya jenis kanton tavi, karena dari segi bentuknya yang panjang besar ya, panjangnya itu bisa mencapai 80 cm. Ciri-cirinya itu di ujungnya itu berwarna merah ya. Ini ngeblur HP-nya. Ujungnya itu, nah ini kan kelihatan ya, itu ada merah-merahnya. Nah itu ya, itulah kira-kira. Nah di ujungnya itu ada merahnya, kacangnya itu hijau. Hijaunya itu bukan hijau yang gelap ya, tapi hijau yang normal. Terus dia itu pada awal penanaman memang hasilnya itu kecil ya, tanamannya kecil, terus daunnya kecil juga. Nah ini lalu kacangnya di awal itu kecil ya, jadi pada saat dia masih generatif pada masa sebelum pembungaan, dia itu ukurannya memang kecil awalnya, tapi lama kelamaan akan seperti yang di bibit tadi itu ya. Awalnya memang di sini kecil tapi panjang dan hijau. Ini kalau di pasaran saya di Kebumen itu 1 kilo ya, 1 kilonya itu sampai 8.000. Kalau jenis lain selain kanton tavi itu di bawah 6.000, 5.000-an sekitarnya begitu. Jadi jenis kanton tavi di sini sangat bagus dan pertumbuhannya juga sangat bagus. Nah ini, jadi itu trik saya membuat bibit sendiri, yaitu dengan cara menanam sendiri, dibiarkan tua seperti ini ya. Nanti bisa dijemur atau langsung ditanam, itu juga bisa. Ini contoh yang sudah saya tanam. Nah ini tanpa perlakuan khusus, saya tancapkan saja ya. Nih contohnya. Nah ini adalah anakan dari bibit kanton tavi ini. Nah yang mau mencoba silahkan. Ini mumpung musim hujan ya, tidak perlu menyiram. Tapi pesan saya dalam pemupukan kacang itu jangan sering dilakukan pengocoran ya. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan sering pengocoran, daunnya itu akan besar hijau, namun untuk kacang sendiri hasilnya kurang bagus. Gitu ya, itu pesan saya. Mungkin hanya itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda.